Ya, pemirsa, kedatangan vaksin direspon positif oleh para pelaku usaha dan respon positif juga ditunjukkan oleh beberapa emiten farmasi di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Dari catatan kami, beberapa saham yang ada di sektor farmasi ada Inaf, ini menguat di 24,78%, KAF menguat di 24,79%, dan IRA menguat di 24,68%. Nah, terkait juga dengan emiten of the day untuk hari ini, kami mencoba mengambil untuk IRA, di mana dengan adanya pengembangan-pengembangan terbaru terhadap vaksin, keterlibatan-keterlibatan dari beberapa emiten tertentu ternyata membuat keoptimisan dari para emiten yang ada di sektor ini baik di penghujung tahun 2020 maupun menatap proyeksi di 2021 mendatang. Nah, seperti apa keoptimisan dari PT Itama Ranoraya Tbk atau IRA terkait juga dengan perkembangan vaksin, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya terhadap kinerja mereka? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur PT Itama Ranoraya Tbk, Pratoto Haraharjo, mengungkapkan pendapatan dan perolehan laba bersih akan melampaui target disebabkan mulai masuknya pesanan untuk program penanganan pandemi COVID-19 dari pemerintah pada penghujung 2020. Selain dari kontribusi peningkatan pendapatan bisnis utama, perseroan menyatakan juga mendapatkan tambahan margin laba bersih dari insentif pajak berupa penurunan tarif pajak dari 25% menjadi 22% untuk perusahaan alat kesehatan. Pendapatan perseroan di kuartal 4 2020 diperkirakan akan kembali menjadi kontribusi terbesar dibandingkan pendapatan di kuartal lainnya. Di segmen alat kesehatan non-elektromedik steril, jarum suntik, perseroan memperkirakan pendapatan mampu tumbuh di atas 30%. Sedangkan untuk segmen produk diagnostik in vitro, pertumbuhan pendapatannya bisa mencapai 25%. Sementara untuk target tahun depan, perseroan proyeksikan pertumbuhan yang diperoleh akan cukup signifikan dibandingkan 2020. Proyeksi juga sejalan dengan dimulainya pelaksanaan vaksin yang dilakukan pemerintah. Tahun depan kapasitas produk jarum suntik sekali pakai milik PT One Jack Indonesia, sister company perseroan akan mencapai 1,2 miliar suntik per tahun. Setelah mengoptimalkan pasar nasional, perseroan akan memulai masuk ke pasar ekspor. Selain itu, perseroan memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang signifikan dari permintaan untuk alat plasma darah dan juga COVID antigen test. Produk COVID antigen test yang dimiliki IRRA ialah salah satu dari dua merek yang sudah diakui oleh WHO. Di 2021, perseroan juga akan menambah portofolio produk berupa imunomodulator untuk peningkatan imun tubuh yang dapat mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Berbagai sumber ada di channel. Keoptimisan dari IRA terhadap kinerja mereka di kuartal keempat dan juga di 2021 mendatang terkait perkembangan vaksin dan distribusinya di tahun 2020 dan di tahun 2021. Kita akan coba lihat bagaimana respon dari para pelaku pasar dari sisi teknikal, pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat intraday tradingnya untuk IRA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, IRA dibuka di level 1250. Pada pukul 10 ini mengalami penguatan dan menembus ke level 1300-an, tepatnya di 1390. 11.30 penutupan sesi pertama. IRA masih melanjutkan penguatan di level 1420 dan di pembukaan sesi kedua ini IRA masih melanjutkan penguatan di level 1435. Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, IRA ditutup di level 1440 dengan mengalami penguatan yang signifikan, ini 24,68% ini. Untuk IRA di sepanjang perdagangan hari ini, intraday tradingnya, pemirsa. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham IRA di sepanjang tahun 2020 dengan penguatan yang signifikan terjadi. Apakah IRA sudah menembus ke level tertingginya? Paling tidak di sepanjang tahun 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di Januari IRA masih bergerak di level 600-an, tepatnya di 645. Bahkan di April, ini mengalami tekanan yang cukup dalam, menyentuh ke level 505. Dan posisi ini disentuh kembali pada 3 Agustus di 2020 di 505. Meskipun sempat mengalami penguatan di Juli, menembus ke level 600. Mulai dari September, Oktober, November hingga Desember, ini Itama Ranoraya ini lebih cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dapat Anda perhatikan dari posisi grafis dari 505, 575, 770, 875 dan sudah menembus ke level 1000-an, tepatnya di 1435. Nah, kalau kita tarik garis dari Desember sampai dengan
mulai atau kita review ke 2 Januari di grafis sebelumnya, ini kenaikan yang cukup signifikan sudah terjadi kepada IRA. Karena di Januari masih menduduki level 600-an, tepatnya di 645. Nah, ketika saham-saham farmasi mengalami penguatan yang cukup signifikan, pertanyaan banyak juga bermunculan bagaimana dari sisi valuasinya, apakah masih menarik atau tidak. Kita akan coba lihat bagaimana posisi valuasi saham PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari posisi PER sudah cukup tinggi di 188,73 kali. Kemudian dari sisi price sales ratio atau PSR-nya di kisaran 12,08 kali. Sementara dari sisi PBV-nya atau PBVR di 13,01 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR ini minus di 36,70 kali.